Banyak orang tidak tahu, dikira orang yang bergerak atau yang marah itu punya kekuatan. Sebaliknya Justru tidak. yang sabar itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oh ya Pak Abu? Iya, kekuatan sabar itu sebenarnya energi orang tersedot ke kemari. Di dalam teori yin dan yang, sebenarnya orang yang kosong itu akan menarik tenaganya lawan itu sebenarnya. Makanya kenapa orang sabar itu lebih kuat? Rasulullah mengatakan seperti itu. Makanya Rasulullah selalu menekankan sabar. Iya. Kenapa juga orang sakit disebut be patient? Iya, iya. Bersabarlah. Orang sabar itu lebih cepat sehat daripada orang yang tidak sabar. Oh tentu. Orang sabar adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, metabolisme tubuh kita itu akan menjadi normal kembali. Iya. Orang yang tidak sabar, aspek tubuh akan sangat berpengaruh sehingga ada terjadi psikosomatik. Orang yang tidak sabaran pasti reaksi lambung kita semakin tinggi, kan ya, asam lambung kita meningkat. Dan di dalam sholat, usta'inu bisabri wa shalah, mengapa Allah suruh minta tolong sabar dan sholat? Aspek sabar nomor satu, yaitu di dalam orang yang sabar itu menerima apa yang diperintahkan Allah, apa yang terjadi dalam musibah itu diterima dengan baik. Baik, Pak Abu, ada satu pertanyaan saya buat Pak Abu, tapi sesudah ini saya minta jawabannya karena akan ada iklan dulu Pak Abu. Karena mungkin untuk orang Islam macam kami yang lahir sudah Islam, gerakan-gerakan sholat dan bacaan yang itu saja menyebabkan kami tidak bisa merasakan getaran dibandingkan seorang mu'alaf yang sedang menekuni sesuatu. Betul. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan Anda mengerti tentang nikmatnya, indahnya sholat membuat Anda juga semakin memahami setiap gerakan itu. Pak Abu, pertanyaan saya tadi untuk kami yang beribu bapak muslim, kemudian lahir dengan bayi sebagai bayi Islam, dan kami diajarkan gerakan sholat dari kecil, rutinitas, bacaan yang itu saja, dan gerakannya itu tidak berubah sampai nanti akhir zaman. Kami tidak bisa merasakan vibrasi yang mungkin seorang mu'alaf dalam pencariannya. Menunjukkan bahwa sholat itu bukan suatu keahlian. Seorang profesor fikih sholat belum tentu khusyuk. Kalau seorang ahli fikih sholat, semakin lama semakin mahir. Kalau seorang ahli wushu, semakin lama semakin mahir. Sudah sekian lama, waktu lama kita melakukan sholat, belum tentu dia khusyuk. Betul. Kan gitu. Betul. Kenapa? Given. Khusyuk itu suatu pemberian di mana dalam seseorang yang menginginkan, seorang yang ingin mengetahui mengapa syuhu tadi dia mendapatkan satu sampai terjadi was crying, ya kan? Dia rasakan bagaimana tergetar itu, padahal orang baru. Ternyata Allah memperhatikan yang menginginkan. Siapa yang datang menginginkan kepadaku, pasti aku akan berikan suatu getaran itu. Undanglah getaran itu untuk datang. Iya, untuk datang. Allah akan menghendaki orang yang menginginkan juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada kami, pasti kami akan buka hidayah itu. Nah, ternyata seseorang yang baru ada satu semangat yang ingin lebih baik. Ada dorongan yang bagaimana aku panggil Allah dengan benar. Ketika diucapkan Allahu Akbar akan terasa tergetar. Bagi yang lama, bagi yang macam kita, kadang-kadang sekedarnya saja. Ternyata kalau kita praktekkan satu itu, ternyata ada luar biasa pengaruhnya. Itu aja perbedaannya. Ya. Pencarian itu kuncinya. Iya, menginginkan untuk ketemu. Makanya khusyuk itu apa sih? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang yang menyadari dan meyakini bahwa dia berdiri sedang berjumpa dengan Tuhan. Disebutkan inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia sendiri mengatakan dalam konsep bacaannya, kuhadapkan wajahku kepada wajah zat sang pencipta langit dan bumi, tapi sikapnya seolah-olah tidak berhadapan dengan zat sang pencipta langit dan bumi. Tak akan datang getaran itu. Itulah yang menjadi itu persoalan yang pertama. Ini langkah pertama, itu kuncinya. Pak Abu, kalau begitu gerakan sholat betul-betul mengawinkan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi your soul, your body, and your mind. Manusia itu terdiri adalah pikirannya, ada perasaannya, ada jiwanya,
ada emosinya, ada fisiknya. Jadi setiap gerakan ketika kita bicara manusia seutuhnya, berarti melibatkan seluruh aspek dalam tubuh manusia, dalam manusia itu sendiri. Kalau saya singkat, manusia itu dibagi dua saja. Yang paling penting adalah tubuh dan ruh. Ya. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah ku sempurnakan tubuhmu, terbuat dari tanah liat kering, gitu, maka ku hembuskan ruh yang berasal dariku. Nah, konsep inilah yang sebenarnya kesempurnaan di dalam salat. Bahwa ruhnya ia berasal dari Allah, dia kembali pada Allah. Tubuhnya dia bergerak sesuai dengan ritme. Ya, tubuh manusia berasal kepada tubuhnya sendiri, yaitu tanah. Itulah kekuatan. Itulah kekuatan. Ya. Makanya powernya ada. Ya. Tubuhnya sendiri alam sebenarnya. Betul. Ruhnya sendiri adalah berasal dari Allah. Dua kekuatan, uluhiyah dan alamiah. Baik, Pak Abu, seperti janji saya tadi, pemirsa silahkan Anda untuk menghubungi 02158322 untuk Anda yang akan masuk ke line telepon kami buat yang penelpon pertama akan mendapatkan hadiah buku dari Pak Ustadz Abu Sangkan dan tentu juga dari Soraya Klus, persembahan dari Hikmah. Dan tidak ketinggalan ada voucher untuk Anda. Halo. Assalamualaikum. Ibu Noni di Surabaya. Iya, Mbak. Ibu Noni, boleh televisinya volumenya dikecilkan untuk tidak feedback ke studio kami? Sudah, Ibu. Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu Noni. Iya, Assalamualaikum Ustadz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Abu mau tanya gimana caranya menjaga konsistensi khusyuk di dalam sholat gitu. Karena kan sholat paling sedikit 2 rakaat gitu. Ada 4 rakaat. Gimana caranya khusyuk mulai dari rakaat pertama hingga sampai akhir salam. Baik. Ibu Noni, terima kasih pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Ibu Noni yang sudah masuk dari Surabaya tadi. Anda mendapatkan hadiah buku dari Pak Abu Sangkan, Soraya Klus, dan juga tidak ketinggalan voucher senilai Rp500.000 dari Didu Furniture. Pak Abu, masih ingat pertanyaannya konsistensi? Silahkan. Sebenarnya mudah sekali. Karena kita mungkin terlalu terburu-buru, tidak akan merasakan. Biasanya ketika bertakbir, itu langsung pelan-pelan saja, Mbak. Ini pelan-pelan ini akan pasti terasa, karena akan melibatkan. Karena namanya latihan, ya harus pelan-pelan dulu. Ketika bergerakan seperti ini akan semua akan terasa. Kalau kita terburu-buru, itu sudah langsung tidak tertangkap sama otak. Neurotransmitter kita tidak akan menangkap itu. Otak ini butuh dikasih tahu. Misalnya langsung gerak, dia tidak mau. Otak itu, gerakan-gerakan ini, otak itu yang disebut rasa. Kemudian ikan berhubungan dengan pusat otak kita, kesadaran kita. Maka otak ini harus dikasih sadaran sehingga merasakan. Ketika Allahu Akbar, itu rasakan dulu pelan-pelan. Pas menurunkan juga pelan-pelan. Kalau masih belum juga diulangi pelan, insya Allah bisa. Ketika rukuk pun gerakannya pelan-pelan, sambil merasakan, sambil Allahu Akbar. Itu semua, itu akan bergetar. Tubuh ini akan bergetar. Kata suhu tadi ada chi-nya akan keluar sendiri.